Di balik gemerlap lampu LED yang tak pernah padam dan jalanan aspal yang bisa mengisi daya kendaraan listrik secara nirkabel, sebuah smart city menawarkan janji surga dunia. Kenyamanan mutlak, segalanya terintegrasi, mulai dari pengelolaan sampah berbasis Internet of Things hingga sistem keamanan biometrik. Namun fitur paling elit yang jarang dibicarakan secara terbuka bukanlah soal internet super cepat, melainkan kemampuan mengendalikan langit. Ada teknologi di balik langit yang selalu biru. Konsep smart city modern tidak lagi hanya bicara soal efisiensi energi, tapi juga mitigasi bencana yang agresif melalui integrasi data satelit real time dan teknologi modifikasi cuaca, TMC. Presisinya tinggi, pengelola kota dapat memprediksi hujan ekstrim dan memindahkannya sebelum menyentuh aspal kota. Dengan menaburkan inti kondensasi, biasanya NaCl atau zat higroskopis lainnya, di awan yang mendekat, hujan dipaksa jatuh lebih awal di laut atau wilayah penyangga, buffer zone. Bagi penghuni smart city ini adalah keajaiban. Tidak ada banjir, tidak ada genangan, acara luar ruangan berjalan sempurna, langit biru seolah menjadi fasilitas standar yang sudah termasuk dalam pajak properti yang selangit. Hukum kekekalan massa, air tak bisa dihapus, hanya bisa dipindah. Disinilah masalah etika dan ekologi bermula. Dalam fisika, materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Awan hitam pekat yang mengandung ribuan ton air itu tidak hilang begitu saja, ia hanya digeser. Ketika sebuah smart city menolak hujan demi kenyamanan warganya, hujan tersebut harus jatuh di mana? Pertanyaannya di mana? Wilayah pinggiran dijadikan sebagai tumbal iklim. Jawabannya seringkali adalah desa-desa wilayah pinggiran, area pertanian, atau kota-kota satelit yang tidak memiliki anggaran triliunan rupiah untuk teknologi penangkal hujan. Dampak negatif dari rekayasa cuaca yang egosentris ini itu ada banjir kiriman yang tak wajar. Daerah di luar smart city seringkali mengalami curah hujan dengan intensitas yang tidak masuk akal. Ini bukan lagi fenomena alam murni, melainkan hasil buangan awan yang seharusnya tersebar merata, namun ditumpuk paksa di satu titik koordinat. 2. Kekeringan buatan. Sebaliknya, di musim tanam, petani di wilayah pinggiran mungkin membutuhkan hujan, namun karena awan yang membawa uap dicegat dan dijatuhkan di laut demi menjaga kelembapan ideal kota pintar tadi, lahan pertanian mengalami kekeringan ekstrim. Siklus hidrologi alami terganggu demi kenyamanan urban. Yang ketiga, kerusakan infrastruktur desa. Jalanan desa dan jembatan tua tidak dirancang untuk menahan volume air hasil rekayasa. Longsor dan jalan putus menjadi berita rutin di wilayah penyangga. Sementara warga kota pintar menikmati jogging track yang kering. Fenomena ini menciptakan bentuk ketimpangan sosial baru, kesenjangan iklim. Mereka yang kaya mampu membeli properti dalam kubah pelindung atau smart city, di mana cuaca bisa dipesan sesuai kebutuhan, sementara mereka yang miskin, yang tinggal di luar tembok tidak kasat mata, dipaksa menanggung beban ekologis, kehujanan yang tidak perlu, dan kekeringan saat butuh air. Kecanggihan smart city memang memukau, namun kita perlu bertanya, apakah kemajuan ini benar-benar solusi atau hanya cara elit memindahkan masalah ke halaman rumah tetangga? Selama teknologi modifikasi cuaca digunakan tanpa etika kewilayahan yang adil, smart city hanyalah sebuah benteng egois yang berdiri di atas penderitaan wilayah sekitarnya yang perlahan tenggelam. Dari narasi ini kita belajar bahwa model TMC atau modifikasi cuaca itu perlu sebuah evaluasi. Dubai tidak dapat dipahami semata sebagai kisah sukses pembangunan kota modern. Ia adalah studi kasus tentang bagaimana stabilitas dapat diproduksi secara sistematis dengan memusatkan keamanan, kekayaan, dan sumber daya sambil mengekspor risiko keluar wilayahnya. Kota ini aman karena menjadi simbol keuangan yang tak tergantikan. Ia hijau karena mampu mengintervensi langit, dan ia tampak damai karena kekacauan di sekitarnya terus direpresentasikan sebagai sesuatu yang normal. Jadi, ketika ditelusuri lebih dalam, bukan hanya refleksi kemakmuran, melainkan juga bayangan dari ketimpangan regional yang dikelola dengan sangat rapi.